Dalam rangka memperingati bulan lahir Bung Karno di bulan Juni, pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi bersama Begandring Surabaya menggelar Tapak Tilas Bung Karno Arek Surabaya. Acara Tapak Tilas tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 dan 25 Juni 2023. Masyarakat yang turut hadir diajak menelusuri jejak-jejak dan kisah Bung Karno di Kota Surabaya. Minggu, 18 Juni 2023, pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi bersama Begandring Surabaya mengadakan Tapak Tilas Sejarah Bung Karno Arek Surabaya. Acara tur Tapak Tilas ini dilaksanakan dengan mengunjungi spot bersejarah di Surabaya yang memiliki kaitan sejarah dengan Bung Karno. Tur Tapak Tilas Bung Karno Arek Surabaya ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui jejak Bung Karno selama berada di Kota Pahlawan. Untuk membuka kembali fakta sejarah yang sebenarnya bahwa Bung Karno merupakan arek Surabaya. Kita pengen tahu sejarah pertama kali tentang Bung Karno. Karena kita meskipun tinggal di Surabaya, kita masih belum memahami tentang sejarahnya. Gitu. Jadi kita lebih kayak mengetahui bagaimana sih tapak tilasnya seorang Bung Karno. Kalau saya sih lebih kayak mau cari pelurusan sih, karena kan kebanyakan orang di luar sana mengetahui kalau Bung Karno lahirnya di Blitar dan beliau juga meninggalnya di Blitar, padahal ya lahirnya di Surabaya dan memang masa tuanya di Blitar sehingga meninggalnya di Blitar. Tur Tapak Tilas ini diikuti oleh peserta dari berbagai segmen masyarakat, baik dari anak muda hingga orang dewasa, yang turut mengenakan pakaian ala pejuang atau pakaian tempo dulu. Pemandu sejarah yang berasal dari komunitas penggiat sejarah, yakni Begandring Surabaya, memandu peserta dalam Tapak Tilas tersebut. Acara ini adalah wisata sejarah Surabaya yang alurnya terkait dengan Soekarno dan keluarganya. Jadi mulai sejak kapan bapaknya Soekarno ada di Surabaya, kemudian kerjanya di mana, kemudian tinggalnya di mana, kemudian Soekarno lahir kapan, rumahnya di mana, kemudian keluar dari Surabaya kapan, terus kemudian kembali ke Surabaya itu di mana tinggalnya, ketemu sama siapa saja, sekolahnya di mana, sampai yang terakhir kita di Tugu Pahlawan itu untuk melihat satu karya Bung Karno paling fenomenal, yaitu bangunan Tugu Pahlawan. Pemerintah memberikan fasilitas bus Surabaya sebagai transportasi yang membawa peserta menelusuri rute Tapak Tilas tersebut. Dalam tur ini, peserta diajak untuk mengunjungi SDN Sulung, di mana ayah Insinyur Soekarno mengabdi sebagai guru. Sambil duduk dalam kelas, para peserta diberikan penjelasan singkat oleh salah satu anggota komunitas Begandring Surabaya mengenai perjalanan Insinyur Soekarno dari beliau dilahirkan hingga beliau menjadi presiden. Pada saat memasuki masa SMA, barulah Insinyur Soekarno kembali ke kota Surabaya dan menjadi anak kos di kediaman Kos Cokro Aminoto. Perjalanan tur kemudian dilanjutkan di kawasan Monumen Tugu Pahlawan. Di sini, peserta dijelaskan mengenai sosok 6 patung yang berdiri di pelataran Tugu yang didesain langsung oleh Insinyur Soekarno. Keenam patung tersebut merupakan pemimpin pertempuran 21 hari di kota Surabaya yang akhirnya dinobatkan menjadi kota pahlawan. Surabaya itu kekuatannya adalah sejarah karena Surabaya adalah kota pahlawan. Prinsipnya kita harus wajib belajar dari masa lalu untuk hidup di masa depan. Bung Karno yang dilahirkan di Jalan Pandean 4 nomor 40 Surabaya merupakan fakta sejarah yang harus diketahui masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, sehingga kita melek terhadap sejarah sang pengagas dasar negara Pancasila dan visi nasionalismenya untuk menguatkan kebangsaan Indonesia. Ketika melaporkan untuk Kampus Report,